6 Rajab. Artinya kita sedang berada di bulan suci. Sebagaimana tanah itu ada tanah suci, tanah haram, maka begitu juga dengan bulan. Bulan itu ada bulan suci yang disebut dengan bulan haram, bahasa Arabnya Ashhurul Hurum. Saya akan jelaskan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah. Ini mumpung momennya pas. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Itu ayatnya yang sebelah kiri bawah. Mohon maaf tidak bisa saya garis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika pertama Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ini ketetapan Allah sejak dulu, masih berlaku sampai sekarang. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Minha arba'atun hurum." Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Sudah sering kita bahas ini tahun-tahun sebelumnya. Kita ulangi lagi Pak. 4 bulan suci apa saja Pak? 1 sudah kita bahas, Rajab. Kita sedang berada di bulan Rajab. 3 bulan lainnya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut berkaitan dengan haji. Ini bulan-bulan haji. Zulqa'dah, Zulhijjah ditambah Al-Muharram, tambah 1 yang terpisah adalah bulan Rajab yang kita sedang berada di pengawal bulan Rajab. Apa konsekuensinya kita berada di bulan Rajab? Sebagaimana konsekuensi ketika kita sedang berada di tanah haram, kita berada di tanah suci, pahala berlipat ganda. Berapa kali sholat di Masjidil Haram? Nilainya Pak? 100.000 kali Pak. Kalau dirata-ratakan 100.000 kali itu sekitar 60 tahun Pak. Jadi Bapak Ibu bolak-balik sholat di Masjid Al-Karim 60 tahun, setiap hari 5 kali dalam 1 hari. Itu baru setara 1 kali sholat di Masjidil Haram. Selama 60 tahun sholat di Masjid Al-Karim, itu baru 1 kali sholat di Masjidil Haram. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian semuanya diizinkan oleh Allah untuk bisa sholat di sana. Tapi yang menjadi pelajaran kita adalah bagaimana kalau sholat di tanah haram itu nilainya berlipat ganda pahalanya. Maka begitu juga dengan bulan-bulan haram. Kalau kita beribadah di bulan-bulan haram, maka konsekuensinya pahalanya lebih besar. Dari mana kita bisa menyimpulkan hal tersebut? Dalam lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 36 tadi, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan haram. Jangan menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram itu, bulan suci termasuk bulan Rajab ini. Coba kita perhatikan Pak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh zalim di bulan haram? Apakah di luar bulan haram boleh kita berbuat zalim? Tidak boleh juga. Sepanjang tahun tidak boleh berbuat zalim. Tapi Allah tegaskan untuk di bulan haram lebih keras lagi larangannya, tidak boleh berbuat zalim, karena barang siapa dia berbuat zalim di bulan ini, maka dia akan mendapatkan dosa yang lebih besar. Makanya Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, ibadah yang dilakukan di bulan haram pahalanya lebih besar, dosa yang dikerjakan di bulan haram dosanya lebih besar. Kita sedang di salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab. Hendaknya kita menjaga sikap. Yang pertama, jangan sampai berbuat dosa di bulan ini. Lalu yang kedua, semangat beramal. Nah, ini yang akan saya singgung pada pertemuan kali ini Bapak Ibu sekalian. Kita sedang berada di musim ketaatan Pak ya. Kita sedang berada di musim ketaatan.
apapun amal ibadah yang dikerjakan di bulan ini, maka nilainya akan berlipat ganda, Pak. Salat, ngaji, zikir, semua ibadah nilainya akan berlipat ganda, lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Termasuk salah satunya yang ingin saya tekankan pada kesempatan sore hari ini adalah kalau Bapak Ibu bersedekah wakaf, ini pahalanya akan lebih besar. Saya yakin Bapak Ibu sudah mendengar Masjid Al-Karim membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin mewakafkan hartanya untuk pembebasan lahan di sebelah utara. Maka ini kesempatannya, Pak. Jangan tunggu bulan Rajab berakhir baru mau wakaf, jangan. Mumpung kita di bulan Rajab, mumpung kita di bulan haram, manfaatkan. Bapak Ibu bersedekah di bulan ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan berikutnya, nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya lebih besar di bulan ini. Jangan ditunggu lagi Bapak Ibu sekalian. Nabi dulu ketika memerintahkan para wanita untuk bersedekah, ibu-ibu, Nabi mau berjihad ke Tabuk, Nabi perintahkan para wanita juga untuk bersedekah, atau di hari Idul Fitri Nabi perintahkan para wanita untuk bersedekah. Akhirnya para sahabiyah ketika itu, para wanita di zaman Nabi datang berbondong-bondong kepada Nabi bersedekah. Banyak mereka yang membawa perhiasan mereka. Ini kesempatan ibu-ibu yang punya tabungan emas, Bu. Nasihat saya, jangan ragu untuk diwakafkan. Jangan ragu untuk diwakafkan mumpung di bulan haram. Ubah emas tersebut menjadi wakaf amal jariah, pembebasan lahan untuk masjid. Saya bawakan hadisnya. Allah Subhanahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini hadisnya. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah kamafhasi qattah aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Hadis sahih yang artinya, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya sebesar lubang tempat burung bertelur atau lebih kecil. Tempat burung bertelur kita tahu kecil, atau lebih kecil dari itu, kata Nabi SAW. Barang siapa yang dia ikut berkontribusi membangun masjid dunia ini sebesar itu atau lebih kecil, maka Allah akan bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Allah akan bangunkan rumah di surga. Maksudnya seperti itu pula bukan seukuran itu, Pak, bukan. Tapi maksudnya Allah akan bangunkan rumah juga di surga. Sebagaimana dia membangun rumah Allah di dunia ini, yaitu masjid, Allah akan pula bangunkan bagi dirinya rumah di surga. Maka ini janji Nabi kita Muhammad SAW, dan kita tahu Nabi kita adalah Al-Amin. Nabi tidak mungkin berdusta. Pasti ini janji dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka barang siapa yang berharap mau punya rumah di surga, mumpung ada kesempatan di bulan suci, di bulan Rajab, segera Bapak Ibu sekalian untuk mewakafkan sebagian hartanya. Jangan berpikir besar-besar, Pak, ya. Kecil-kecil pun tidak masalah, Pak. Mampunya 50.000, mampunya 100.000, atau bahkan lebih kecil. Yang penting kita punya investasi akhirat, membangun rumah di surga nanti. Di samping juga kita tahu Nabi SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam inqata amalu." Kata Nabi SAW, kalau anak keturunan Adam mati, wafat, amalnya akan terputus. Kata kalau sudah wafat, Pak, sudah selesai amal kita. Ya. Hari Ahad yang lalu baru wafat Pak Margono rahimahullah taala. Ya, Pak Margono, Bagung Dalangan. Dulu saya waktu kos di sana, Pak. Ya, dekat sama beliau.
Setiap lewat situ beliau selalu senyum, ya di punggung dalangan beliau juga banyak juga jasanya. Wafat hari Ahad yang lalu. Sudah terputus amal beliau. Tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Illa min salasin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari 3 perkara. Amal yang lain sudah selesai kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariah, Pak. Apa itu sedekah jariah? Para ulama mengatakan sedekah jariah itu wakaf. Bapak Ibu paham maksud wakaf ya, Pak ya? Apa beda wakaf dengan sedekah biasa, Pak? Wakaf itu adalah kita menyedekahkan sesuatu yang nilainya tidak habis, Pak. Kita sedekah, bendanya tetap ada. Kalau sedekah biasa, kita sedekah habis. Bapak Ibu sedekah nasi, makanan ketika hari Jumat, itu namanya sedekah, bukan wakaf. Itu namanya sedekah karena langsung habis, dimanfaatkan orang habis. Sedekah air di masjid, air galon, itu namanya sedekah karena habis. Adapun wakaf sesuatu yang tidak habis. Makanya contoh wakaf adalah membangun masjid, membantu perluasan masjid, membantu pembebasan lahan untuk masjid, itu termasuk wakaf karena bendanya tidak hilang. Selama orang masih memanfaatkan lahan tersebut, selama orang masih memanfaatkan masjid tersebut untuk kebaikan, orang yang berwakaf di sana terus mendapatkan pahala, terus mendapatkan kebaikan. Makanya ini yang disebut sebagai sedekah jariah, Pak. Membangun masjid termasuk sedekah jariah. Bapak Ibu sudah berada di alam kubur, pahalanya terus mengalir. Yang kedua, kata Nabi SAW, adalah waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Bapaknya sudah meninggal, habis amalnya, tapi dia masih menyisakan anak soleh yang masih berdoa untuk orang tuanya. Tetap orang tua ini mendapatkan kebaikan dari anaknya tersebut. Atau yang ketiga, kata Nabi SAW, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Mengajarkan ilmu kepada orang di sekitar, kepada anak istri, diamalkan oleh anak istri, meskipun kita sudah wafat, pahalanya terus mengalir kepada kita. Sehingga sekali lagi terbuka kesempatan untuk bersedekah jariah. Silahkan ke Pak Waluyo, ada apa ya? Sedekahnya, wakafnya ke Pak Waluyo, silahkan hubungi Pak Waluyo atau bapak-bapak takmir yang lainnya dititipkan. Kita butuh sekitar berapa, Pak Adina? 500 ya, Pak ya? Total sekitar 500 juta Bapak Ibu sekalian. Ya, kita butuh 500 juta untuk membebaskan lahan di bagian utara tersebut, ya di baratnya parkiran itu, Pak. Maka ini salah satu kesempatan bagi kita untuk berwakaf. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait hal ini juga, Bapak Ibu sekalian, seandainya orang-orang yang telah wafat, mereka diberikan kesempatan untuk beramal dengan satu amal saja, yang akan mereka lakukan adalah bersedekah, Pak. Ini menunjukkan betapa utamanya amal sedekah itu, Pak. Seandainya orang mati, orang sudah mati dalam kubur, Allah hidupkan lagi, Allah berikan kesempatan satu kali beramal. Apa amal yang akan dia lakukan? Bersedekah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Orang yang sudah menjumpai kematiannya, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, tolong tunda. Seandainya engkau berkenan untuk menunda kematianku, aku akan bersedekah. Ya. Betapa pentingnya amal sedekah ini. Orang yang mati kalau diberikan kesempatan satu saja, yang dia pilih adalah sedekah. Menunjukkan keutamaan bersedekah. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sedekahkan harta kita itu, Pak. Sedekahkan harta kita itu. Jangan ditahan-tahan. Yang lama sudah ragu, ini sedekahkan atau tidak. Yang lama sudah ragu, ini harta sebenarnya untuk apa disimpan-simpan. Ini dia kesempatannya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama membantu Masjid Al-Karim membebaskan lahan di bagian utara. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita, insyaallah. Tidak banyak materinya pada malam hari ini. Kita akan membahas
salah satu bab dalam fikih muamalah, yaitu apa yang disebut sebagai syarikah atau syirkah. Ini sama, syarikah dan syirkah itu sama. Bahasa terjemah bebasnya yaitu berserikat, Pak. Kalau saya tuliskan di posternya itu berkongsi, ya, bekerja sama dalam urusan jual beli, dalam urusan bisnis. Baik, akan kita bahas yang pertama mengenai definisi syarikah atau syirkah, yaitu perserikatan. Terjemahnya adalah perserikatan. Dan secara bahasa, syirkah itu adalah percampuran, yaitu menyatukan salah satu harta dengan harta lain, di mana dia tidak bisa lagi dibedakan dengan yang lainnya. Ini secara bahasa, Pak, ya. Jadi maksudnya berserikat itu secara bahasa seperti ini. Bapak Ibu punya air digabungkan dengan air saya, kan jadi bercampur, tidak bisa kita pisahkan lagi, tidak kelihatan air saya yang mana, air Bapak Ibu yang mana, sudah bercampur. Ini namanya berserikat dalam bahasa Arab, seperti itu secara bahasa. Atau mencampurkan beras, Bapak Ibu punya beras rojo lele, saya punya beras mentik wangi, digabungkan, sudah bergabung, tidak lagi bisa dipisahkan. Ini punya saya, ini yang beras rojo lele, ini yang beras mentik wangi, tidak lagi bisa kita pisahkan. Nah, ini secara bahasa bermakna berserikat itu seperti itu. Dua harta yang digabungkan tidak lagi bisa dipisahkan. Ini makna secara bahasa. Adapun secara syariat, yang namanya syarikah atau syirkah adalah persekutuan kongsi dalam mengambil hak dan di dalam bertindak, yaitu memanfaatkan harta. Apa maksudnya? Kita langsung lihat saja contohnya supaya Bapak Ibu tidak bingung. Yang pertama, bentuk serikat yang pertama ada yang disebut sebagai syarikatul amlak, berserikat dalam hal kepemilikan. Ini diperbolehkan, Pak, berserikat dalam kepemilikan. Bendanya satu, namun ini dimiliki oleh banyak orang. Seperti itu dalam syariat kita diperbolehkan. Misalnya berserikat dalam hal warisan. Orang tua punya rumah induk, lalu orang tua wafat, maka rumah induk ini menjadi miliknya ahli waris. Ahli warisnya banyak, bukan cuma satu orang. Artinya ketika rumah ini belum dijual, inilah contoh syarikah al-amlak, berserikat dalam hal kepemilikan. Satu benda dimiliki oleh banyak orang, ini diperbolehkan. Atau contoh lainnya adalah wasiat. Sama, misalnya orang tua berwasiat, kalau saya wafat, nanti harta saya tolong diserahkan kepada si fulan dan si fulan. Artinya ada orang yang berserikat dalam memiliki harta wasiat tersebut. Demikian juga dalam hal hibah, maka ada kemungkinan kepemilikan harta itu berserikat, kongsi. Namun bukan ini yang menjadi pembahasan kita, ya, bukan ini yang menjadi pembahasan kita. Yang menjadi pembahasan kita adalah serikat yang kedua, itulah persekutuan dalam memanfaatkan harta. Ya, inilah yang akan kita bahas. Nama lainnya adalah syarikah uqud atau perserikatan bisnis. Ya, berserikat atau kongsi dalam hal bisnis itu diperbolehkan dengan persyaratan-persyaratannya. Ini yang akan kita bahas secara umum, tidak kita bahas secara rinci pada pertemuan kali ini. Kita lihat jenis-jenisnya terlebih dahulu, sehingga boleh seseorang itu dia berserikat dalam hal bisnis kerjasama di dalam Islam diperbolehkan. Kita lihat sekarang dalil pensyariatannya syarikah yang menunjukkan bolehnya berserikat. Syarikah itu disyariatkan, artinya diperbolehkan, tidak dilarang oleh syariat. Ayat-ayat Al-Quran yang luhur dan hadis-hadis Nabi SAW yang mulia membolehkannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad, "Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum 'ala ba'din." Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Di sini Allah konteksnya membolehkan. Namun Allah menyebutkan meskipun dalam banyak kasus orang yang kerja sama bisnis itu Pak, itu dalam banyak kasus mereka saling berbuat zalim satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau tidak dibangun di atas takwa, prinsip kerjasama itu ujung-ujungnya nanti akan saling menzalimi dalam kerjasama bisnis. Lihat Allah katakan kasiran, kebanyakan dari orang yang punya kerjasama bisnis itu nanti ujung-ujungnya saling zalim. Namun yang menjadi pelajaran utamanya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan boleh berserikat dalam hal bisnis itu diperbolehkan. Nah, kalau ini dalil untuk yang berserikat dalam hal kepemilikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahum syuraka'u fis sudus." Mereka itu berserikat dalam sepertiga warisan. Ini konteksnya ayat An-Nisa ayat 12 berbicara tentang warisan. Kata Allah Subhanahu wa taala, para ahli waris itu mereka kemudian berserikat dalam kepemilikan sepertiga warisan. Sehingga intinya ada dalam syariat kita konsep syarikah atau syirkah atau perserikatan atau kongsi itu ada dalam agama kita dan diperbolehkan. Nah, sekarang akan kita lebih detailkan lagi jenis-jenis perserikatan dalam agama kita yang terkait dengan bisnis yang diperbolehkan. Ini prinsip umumnya Pak ya. Nanti jenis-jenis bisnis sekarang itu bisa kita turunkan dari sini nanti semuanya. Namun ini pembagian secara umumnya. Ya, termasuk kalau bank-bank itu apa istilahnya Pak? Yang katanya mau bekerja sama dengan UMKM. Ya, macam-macam lah istilahnya. Intinya bank kemudian memberikan permodalan terhadap UMKM. Kalau banknya adalah bank syariah, biasanya istilah yang digunakan adalah syirkah atau syarikah diantaranya yang digunakan. Nah, ini akan kita lihat apakah akad seperti ini, akad yang diberikan oleh bank itu benar masuk dalam bab perserikatan atau tidak. Ini akan kita lihat nanti dalam persyaratan-persyaratan. Ada akad mudharabah, ada akad inan, ya, ada syarikah inan, ada syarikah wujuh. Akan kita lihat nanti benar tidak apa yang dikatakan oleh bank syariah yang mereka lakukan itu adalah misalnya ini akadnya akad syarikah. Kita lihat jenis-jenisnya, ada 4 bagian utama. Ya, di sini dalam kitab ini hanya disebutkan definisi umumnya, tidak dijelaskan secara detail. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita detailkan. Yang pertama ada yang namanya syirkah inan atau syarikah inan. Apa maksud syarikah inan? Sebelum kita baca, saya jelaskan terlebih dahulu saja. Kesimpulannya seperti ini Pak. Syarikah inan itu syarikah atau kerjasama bisnis yang setara, sama-sama keluar modal, sama-sama bekerja, sehingga statusnya 2 orang atau lebih berserikat ini status mereka setara. Tidak ada yang bos, tidak ada yang pekerja, tidak ada bos, tidak ada bawahan, setara. Seperti ini diperbolehkan. Ya, seperti ini diperbolehkan. Saya kongsi sama Pak Hanung misalnya, Pak kita modal 50-50, nanti kita sama-sama gantian setiap hari kita jualan. Nah, seperti itu boleh, diperbolehkan. Modal 50-50, tidak harus sama, misalnya 50-55-45, 60-40, 70-30, 60-40, 70-30 juga diperbolehkan. Tapi syaratnya adalah sama-sama keluar harta, sama-sama bekerja. Tidak ada yang satu cuma tahu beres, saya cuma keluar duit. Tidak ada seperti itu. Ini syarikah inan namanya. Kita baca di sini keterangannya. Syarikah inan adalah perserikatan di antara 2 orang atau lebih pada harta di mana keduanya
berniaga atau berbisnis dengan harta tersebut. Jadi sama-sama keluar harta, sama-sama bermodal, sama-sama memanfaatkan modal tersebut, sama-sama berbisnis. Dinamakan syarikah inan karena kedua rekanan sejajar dalam syarikah inan, berkaitan dengan harta dan berkaitan dengan usaha. Tidak ada bos, tidak ada karyawan, setara. Seperti sejajarnya inan. Inan itu seperti tali kekang. Yang namanya tali kekang dia harus sejajar, Pak. Ya, seperti tali kuda dia harus sejajar. Makanya disebut syarikah inan. Syarat sahnya bentuk perserikatan, bentuk kerjasama seperti ini adalah disyaratkan status modal harus dari kedua belah pihak. Ya, ini syarat yang pertama. Kedua belah pihak harus sama-sama ada modalnya. Meskipun tidak harus sama besarnya, tidak harus 50-50. Boleh 50-5-45, boleh 70-30, boleh 80-20. Tapi harus sama-sama keluar modal. Dan harus disepakati besarannya di awal. Tidak boleh tidak jelas, harus jelas. Kita nanti kerjasama bisnis, saya modal 80, kamu modal 20. Syaratnya seperti itu, harus jelas di awal. Ya, sehingga di sini dikatakan diketahui. Dan hendaknya ditentukan bagian laba untuk masing-masing dari keduanya. Ini syarat yang berikutnya, Pak. Jadi kalau kita mau kerjasama bisnis dengan syarikah inan dengan model seperti ini, sama-sama keluar modal, besar modalnya harus ditentukan sejak awal, tidak harus sama besar. Kemudian di awal juga harus disepakati labanya berapa. Saya keluar modal 50%, Bapak keluar modal 50%. Bisnisnya seperti ini, namun labanya itu sesuatu yang berbeda, Pak ya. Jadi misalnya seperti ini. Kalau modal 50-50, boleh saja pembagian keuntungan nanti tidak 50-50. Ini kesepakatan yang berbeda. Misalnya nanti untungnya dibagi 60-40. Seperti itu boleh, Pak. Ini kesepakatan kedua belah pihak. Ya, misalnya Bapak membantu tetangga. Tetangganya kurang mampu, diajak berbisnis. Ya, supaya dia tidak manja, misalnya kita pancing dia untuk mengeluarkan hartanya untuk bermodal. Pak, ayo kita kerjasama bisnis, modal 50-50. Nanti kalau untung silahkan ambil 70% untungnya. Untuk saya 30% saja. Seperti itu diperbolehkan. Namun prinsipnya harus jelas nanti pembagian keuntungannya seperti apa. Ya, sehingga tidak harus rasio dari modal, ya. Tidak harus rasio modal sama dengan rasio labanya. Boleh berbeda. Ini yang namanya syarikah inan. Bentuk perserikatan yang sejajar, sama-sama modal, sama-sama kerja. Ini diperbolehkan. Yang kedua, bentuk syarikah atau serikat yang kedua adalah ini yang paling banyak di tempat kita, Bapak Ibu sekalian, yaitu syarikah mudharabah. Ini yang paling banyak di tempat kita, mudharabah. Apa itu mudharabah? Yaitu seseorang memberikan hartanya kepada orang lain sebagai modal usaha dengan pembagian laba yang ditetapkan oleh keduanya. Satu punya modal, satu yang menjalankan usaha. Si A yang keluar duit, B tidak keluar duit, tapi si B ini yang mengurus bisnis, menjalankan bisnis, jaga warung dan seterusnya si B. Ini namanya mudharabah, Pak. Seperti ini diperbolehkan, asalkan syaratnya jelas. Pembagian keuntungannya nanti seperti apa. Kalau untung, kamu silahkan ambil 30% misalnya, atau lebih banyak, kamu ambil 60%. Ini tergantung kesepakatan dua belah pihak. Sehingga bedanya dengan yang pertama tadi,
Yang pertama tadi sejajar, sama-sama keluar harta, sama-sama berusaha. Yang kedua ini timpang, satu keluar harta, satu berusaha. Yang keluar harta tidak tahu menau, pokoknya saya modali, kamu yang bekerja. Ini yang namanya mudharabah. Nah, banyak kalau dalam bank syariah mereka menyebutkan akadnya adalah akad mudharabah, ya, memberikan uang modal usaha kepada UMKM untuk menjalankan bisnis mereka dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nanti kita lihat apakah syarat yang diberikan oleh bank syariah itu sama dengan akad mudharabah yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Nanti kita lihat pada waktunya. Akad yang ketiga ada yang disebut sebagai syarikah wujuh. Nah, ini unik lagi Pak ya. Kalau syarikat wujuh itu kedua-duanya tidak keluar duit, tidak keluar modal. Mereka hanya bekerja sama memanfaatkan skill mereka atau memanfaatkan nama baik dan reputasi mereka. Misalnya ada dua orang, yang satu influencer, dia terkenal misalnya Pak. Dia terkenal, dikenal banyak orang, punya nama, sehingga dia dipercaya oleh orang, si A. Si B, dia punya kemampuan marketing yang baik. Namun si A sama si B ini tidak mau keluar modal, tidak mau keluar uang. Kata A sama si B, gimana kalau kita kerjasama? Saya manfaatkan nama baik saya, kamu manfaatkan kemampuanmu untuk melakukan marketing. Kita cari barang ke vendor. Dia tidak punya barang, tapi dia nyari barang ke orang lain, ke pihak C misalnya. Dia datang ke C, dia bilang kepada si C, saya punya banyak pengikut, saya terkenal. Si B ini dia punya kemampuan marketing. Mau tidak kamu saya jualkan bendamu, barangmu. Nah, nanti si A sama si B tinggal dia nanti mengatur pembagian keuntungannya seperti apa. Maka ini yang disebut sebagai syarikah wujuh, Pak. Dua-duanya tidak keluar harta, cuma memanfaatkan kemampuan mereka. Seperti ini juga diperbolehkan di dalam syariat Islam. Lalu yang keempat sama dengan yang ketiga tadi kurang lebih, namun ada sedikit perbedaan. Kita lihat di sini. Syarikah abdan namanya, berserikat dalam hal badan. Apa maksudnya? Dua orang yang berkongsi pada pekerjaan mubah yang dilakukan dengan tenaga badan berdua. Kalau tadi dia lebih ke soft skill, Pak. Bukan kemampuan fisik, tapi kemampuan yang tidak tampak. Kalau ini adalah kemampuan fisik, misalnya disebutkan ya ngarit ya. Ayo kita kerjasama nyari rumput. Nanti hasilnya kita jual, kita bagi dua. Atau kita kerjasama berburu, kita kerjasama mancing misalnya. Kamu yang cari cacing, saya yang beli kail dan seterusnya. Nanti hasilnya kita bagi dua. Bekerjasama dalam pekerjaan-pekerjaan fisik, hukumnya juga diperbolehkan. Ya misalnya mencari rumput, berburu, mengumpulkan barang tambang, mencari kayu bakar, atau ya pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti menenun, menjahit dan semisalnya. Hukumnya boleh kerjasama atau berserikat dalam pekerjaan tersebut untuk kemudian nanti dibagi keuntungannya. Maka ini 4 jenis kerjasama atau bentuk serikat, bentuk kongsi. Kita ulangi lagi. Yang pertama boleh sama-sama keluar modal, sama-sama bekerja setara. Yang kedua, yang satu keluar modal, yang satu yang bekerja. Bentuk serikat yang ketiga dan keempat sama-sama tidak keluar modal, hanya memanfaatkan soft skill atau hard skillnya. Soft skill adalah kemampuan tidak tampak. Kalau hard skill adalah dia memanfaatkan badannya untuk bekerja. Kemudian kerjasama, nanti hasilnya dibagi dua. Maka seperti ini semuanya tadi diperbolehkan di dalam syariat Islam. Nah, maka kita lihat di sini penjelasan yang terakhir. Laba dibagi di antara pihak yang berkongsi sesuai dengan kesepakatan, Pak.
apapun akadnya dalam kerjasama itu, yang namanya pembagian laba itu adalah kesepakatan. Tidak ada standar bakunya harus 50-50, harus 60-40, tidak ada standar baku. Yang penting kedua belah pihak sepakat, kita kerjasama, nanti hasilnya seperti ini. Meskipun modalnya tidak seperti itu perbandingannya, modalnya misalnya sebanding 1:1, tapi hasilnya tidak seperti itu, boleh hukumnya, asalkan kedua belah pihak sepakat dan sama-sama ridho. Kemudian itu syarat yang pertama dalam syarikat, Pak, ya. Demikian juga dengan kerugian, harus dipikul keduanya sesuai dengan harta mereka. Ya, Pak, ya, saya ulangi lagi. Yang namanya syarikah itu, Pak, yang namanya syarikah sama-sama untung dan juga harus sama-sama rugi. Kalau rugi, kerugian harus ditanggung kedua belah pihak. Sehingga wallahu a'lam, ini yang kita pertanyakan dari pendanaan dari bank. Bank syariah biasanya mengatakan ini bentuk syarikah, bentuk syirkah kepada UMKM. Tapi nyatanya UMKM ini harus kembali modal, kan, Pak? Tidak ada cerita bank rugi, tidak ada cerita. Modal itu harus kembali, modal pokok itu harus kembali. Adapun kalau dalam syarikah tidak seperti itu, Pak. Kalau rugi nanti, ya dua-duanya harus rugi, menanggung kerugian. Kedua belah pihak harus menanggung kerugian. Adapun kalau pendanaan dari bank, bank tidak pernah rugi. Kalau dalam hal perserikatan, yang mereka namakan dengan perserikatan tersebut. Sehingga di sana titik masalahnya. Yang saya ketahui, disitulah titik masalahnya. Baik. Masing-masing dari kedua rekanan tersebut, orang yang berkongsi tersebut, berhak membatalkan akad perserikatan kapanpun dia ingin. Bapak Ibu punya rekan bisnis, Bapak Ibu bebas kapanpun mau membatalkan kerjasama bisnis tersebut. Karena kerjasama seperti ini termasuk namanya akad jaiz, akad yang boleh, bebas. Kita mau membatalkan kapanpun bebas. Beda dengan jual beli. Jual beli itu dia mengikat, Pak. Tidak boleh orang sepihak membatalkan jual beli, tidak boleh. Ya, harus dengan alasan yang dibenarkan atau harus dengan kesepakatan dua belah pihak. Ini kalau dalam jual beli. Kalau dalam perserikatan tidak seperti jual beli. Dia ingin membatalkan kapanpun, maka bebas. Kemudian yang terakhir, sebagaimana juga menjadi batal dengan sebab kematian salah satu mereka atau dengan sebab kegilaannya. Punya teman bisnis, sepakat kerjasama bisnis, tiba-tiba yang satu meninggal atau yang satu tiba-tiba jadi gila, maka dalam kondisi seperti ini akad kerjasamanya otomatis batal. Akad kerjasama bisnisnya otomatis menjadi batal. Ya wallahu alam, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Tidak banyak materinya yang di sini, namun insyaallah nanti akan kita rincikan terkhusus yang terkait mudharabah nanti. Ya, karena yang paling banyak di tempat kita adalah bentuk mudharabah, kerjasama bisnis, yang satu bermodal, yang satu menjalankan bisnisnya, menjalankan usahanya. Di sana nanti ada persyaratan-persyaratannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Insyaallah 1 bulan lagi, Pak, pertemuan berikutnya. Saya izin libur 3 pekan. Pekan depan saya ke tempat orang tua di Pekanbaru, lalu 2 pekan berikutnya saya umroh lagi insyaallah. Jadi kita bertemu lagi nanti tengah Februari insyaallah. Pekan ketiga Februari akan kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Masih ada waktu 5 menit kalau di sini. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk sesi tanya jawab. Untuk waktu yang tersisa bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Boleh tentang apa yang kita bahas tadi, boleh juga tentang tadi materi bulan haram, tentang wakaf, pembebasan masjid atau yang lainnya. Monggo Bapak Ibu sekalian.
Baik, kalau tidak ada kita cukupkan demikian pembahasan kita. Insyaallah kita bertemu lagi di satu bulan berikutnya pada pengajian ini. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Atau sebelumnya Pak ya, kalau kita tidak bisa membantu untuk berwakaf, ya minimalnya membantu untuk menyebarkan informasi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya lihat Pak Duku sudah share di grup masjid, silahkan dibantu disebarkan informasinya ke kolega, ke teman-teman di sekitar, posternya atau videonya nanti kita bagikan. Insyaallah juga akan menyusul nanti ada spanduk dan standing banner nanti di sebelah sini. Mudah-mudahan nanti bisa mencapai ke orang-orang yang belum mendengarnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.